Baiklah, saya akan ceritakan riwayat awal mula adanya gereja Setasi Agustinus, Gajah Mati, Bengkulu Tengah. Awal mulanya di Gajah Mati ini hanya ada 3 kakak pada waktu itu di sekitar tahun 93. Pada waktu itu karena untuk pelayanan itu jauh, di sini mau kemana, berusaha untuk menemui Romo pada waktu itu, Romo Paroki Romo Hendro Karyanto dengan Romo Astono. Kita mohon supaya umat di Gajah Mati ini dapat pelayanan. Ternyata apa yang terjadi memang betul, Romo Astono dan Romo Hendro siap untuk melayani pada tahun itu sampai berganti-ganti Romo. Nah, pada waktu itu sekitar tahun 94 pernah banyak kakaknya sampai 13 kakak. Nah, habis itu masih dipimpin oleh Romo Hendro pada waktu itu, dan ganti Romo Egidius kayaknya dengan Romo Saprio pada waktu itu. Habis itu Romo pindah, dan juga umat-umat pada waktu itu sebagian ada 2 keluarga yang meninggal. Karena di sini umat itu banyak umat rantauan, jadi mungkin ada yang rezekinya sudah meningkat, ada yang ke kota. Seperti sekarang itu Pak Mat itu kayaknya di skip sekarang tempatnya, itu dulu umat di sini. Dengan di Jayakarta itu Pak Dono, orang tuanya Mbak Mira kayaknya kerjanya di kampus atau di mana, apa di SMA saya nggak tahu pada waktu itu juga umat sini, umat Gajah Mati. Ada juga yang pindah ke Jogja, ada juga yang balik ke Medan. Jadi berpencar, maklumlah sini itu umatnya umat rantauan. Nah, sampai saat ini pada tahun 2003 bangunlah gereja ini oleh Romo Dwijo. Sebelum gereja ini memang ada pondok pada waktu itu, bukan gereja, pondok berdindingkan bambu, beratapkan alang-alang pada waktu itu. Karena Romo Hendro melayani di sini nggak nyaman lihat langit dari dalam kapel itu kelihatan, jadi digantilah dengan seng pada waktu itu. Habis itu datanglah Romo Dwijo tadi untuk membangun ini. Nah, bangunan ini kita terimakan bukan merupakan uang, tapi saya diberi material langsung, pendanaan dari Romo Dwijo sendiri, dan umat ini setor kayu. Jumlahnya pada waktu itu minta 6 kubik, dan sampai saat ini memang di tahun-tahun ini, tahun 2000-an inilah, mulai dari tahun 2017 kayaknya sudah mulai menurun umatnya, sampai saat ini tinggal 7 kakak. Itu pun termasuk umat-umat baru. Umat baru maksudnya keluarga baru, keluarga masih muda-muda. Pemberkatan ini oleh Romo Dwijo sendiri ya pada waktu itu. Kebetulan pada waktu itu dengan pemberkatan ini ada seorang konglomerat kayaknya ya dari Jakarta itu Pak Teguh itu minta dibaptis di sini. Ini memang kanugrahan ya bagi gereja Gajah Mati ini. Ada konglomerat minta dibaptis di sini. Kalau sementara ini organisasi itu tidak ada ya, OMK atau apa. Sementara ini di sini taruhlah kalau katakan guru agama saya sendiri, ketua setasi saya sendiri, ada urusan saya sendiri. Nah, itu seperti itu. Karena terbatasan mungkin dari umatnya ya, umatnya masih sedikit betul. Dan jiwanya, kalau dihitung jiwanya ini 20-an ada. Kalau yang telah diputuskan oleh Romo, ada pelayanan kalau 5 minggu, itu minggu kelima ada, minggu kedua ada, terus ditambahan minggu ketiganya Kamis kayaknya. Kalau ibadah pernah terjadi hanya 1 keluarga, jadi repot saya akan katakan. Udah berdiri di altar, jadi saya pembukaan akan buka ibadat itu ibu dan
dan anak-anak semua. Hanya seperti itu, pernah terjadi seperti itu. Nah, kalau ada misa yang sering datang itu 4 atau 3 kakak. Karena umat di sini itu jauh-jauh. Ada yang 70 kilo, ada yang 40 kilo, ada yang 27 kilo jauhnya. Jadi umat di sini kalau akan ada misa, ya seperti saya sebagai dituakan untuk jadi ketua setasi, jadi terus memberitahu umat-umat yang jauh-jauh itu, walaupun sudah tahu ketetapannya di hari-hari itu ada misa, tapi kadang-kadang itu lupa. Jadi harus diingatkan, selalu mengingatkan. Itu pun belum tentu dia datang. Kita mohon ya dengan Tuhan nanti dari termasuklah orang lain bisa masuk ke sini. Kalau yang jelas dari keturunan saya, dari anak-anak saya jelasnya. Yang menarik, yang bisa mengait umat supaya tambah umat di Kapel Agustinus Gajah Mada. Ya mudah-mudahan harapan untuk ke depan ya meningkatlah. Sebab apa? Sampai kini pun masih saya pertahankan. Sementara ini sebenarnya saya melihat dari gereja Risplang itu kayaknya rusak, terutama Risplang dengan fondasi pinggir-pinggir itu rusak. Karena untuk mengingat tidak ada kas setasi ini, tidak ada sama sekali. Jadi kami memohonkan, gimana ya Kak, saya tuh nggak enak akan minta bantuan. Sebenarnya ada ya kompensasi di desa ini. Sebenarnya setiap tahun itu 35 juta. Tapi di Gajah Mati, Bengkulu Tengah ini ada 3 tempat ibadat, yaitu 2 masjid, 1 gereja ini. Jadi itu masih untuk giliran 35 juta tadi. Sementara ini masih dibutuhkan untuk masjid. Dan mudah-mudahan untuk selanjutnya nanti dapat giliran kita lah untuk kompensasi dari desa ini, dari pertambangan itu, dari tambang batu bara.